Perkenalkan, nama aku Amelia Tisha Maharani dengan NIM B1A022159. Nama saya Hanifah Kotrunada dengan NIM B1A022170. Perkenalkan, nama saya Nabila Rinulrahma dengan NIM B1A0271. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspa dengan NIM B1A022182. Perkenalkan, nama saya Kaisa Zalfa Amirza, NIM 190. Perkenalkan, saya Venita Rahma Putri dengan NIM B1A022197. Kawasan pantai merupakan area yang sangat dinamis terhadap perubahan, termasuk perubahan garis pantai. Pantai sendiri merupakan bentang alam geografis yang terdiri dari pasir dan terletak di wilayah pesisir sebagai perbatasan antara daratan dan perairan laut. Pantai sendiri terbentuk akibat adanya gelombang yang terus-menerus menghantam daratan sehingga menyebabkan pengikisan. Perubahan garis pantai ini dapat berupa pengikisan daratan atau biasa disebut dengan abrasi maupun penambahan daratan yang biasa disebut dengan sedimentasi atau akresi. Nah, perubahan ini itu disebabkan oleh pergerakan sedimen, arus laut, serta gelombang yang berinteraksi langsung dengan wilayah pantai. Terdapat dua jenis perubahan garis pantai, yaitu perubahan maju atau disebut dengan akresi dan perubahan mundur disebut juga dengan abrasi. Nah, garis pantai disebut maju ketika terjadi proses pengendapan material atau pengangkatan daratan. Sebaliknya, garis pantai dikatakan mundur jika terjadi proses pengikisan atau penurunan daratan akibat penenggelaman. Mangrove adalah tumbuhan yang tumbuh di kawasan pesisir yang secara terus-menerus tergenang air laut serta dipengaruhi oleh pasang surut air. Namun, tidak terpengaruh oleh kondisi iklim. Mangrove merujuk pada komunitas tumbuhan yang khas pada pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon atau semak yang mampu hidup di lingkungan air asin. Sebagai salah satu sumber daya pesisir, mangrove memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk manfaat ekonomi. Secara langsung, pohon mangrove dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, kayu bakar, pembuatan arang, pulp, bahan penyamak seperti tanin, ciput, dan obat-obatan tradisional. Sementara dari aspek ekologi, mangrove berperan penting sebagai habitat perlindungan dan tempat mencari makan bagi berbagai jenis fauna seperti ikan dan krustase. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penghasil bahan organik yang berperan dalam menjaga kelestarian biota akuatik. Mangrove sebagai salah satu ekosistem khas wilayah pesisir memiliki kemampuan adaptasi yang unik terhadap perubahan lingkungan. Tumbuhan mangrove juga dapat mampu berkembang di daerah dengan kadar garam yang tinggi, pasang surut air laut, serta kondisi tanah yang labil. Hutan mangrove di Indonesia itu saat ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aktivitas manusia yang mengubah hutan mangrove menjadi sebuah pemukiman, lalu lahan perikanan, dan bahkan sebagai pertanian. Nah, hutan mangrove di Indonesia selama 3 dekade terakhir menurut Eddy et al. Tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 50% dan sebagian besar terjadi di Pulau Jawa dan Bali. Penurunan hutan mangrove di Indonesia selain karena ulah manusia juga disebabkan oleh iklim yang tidak menentu yang menyebabkan air laut menjadi naik. Peningkatan air laut ini menjadikan ekosistem hutan mangrove di Indonesia terganggu, seperti pertumbuhan dari pohon mangrove ini menjadi terganggu karena pohon mangrove biasanya hidup di perairan yang dangkal. Dampak dari menurunnya ekosistem mangrove di Indonesia saat ini itu bisa menyebabkan abrasi yang meningkat di pesisir pantai, karena sejatinya mangrove itu berguna atau berfungsi untuk memecah gelombang dari laut ke pesisir pantai sehingga bisa mencegah abrasi. Selain itu, dari abrasi juga menyebabkan terhilangnya sebuah pulau karena gelombang yang selalu menghantam daratan. Hal ini terjadi di Sumatera Utara, yaitu menyebabkan Pulau Tapak Kuda itu menghilang. Selain menyebabkan hilangnya sebuah pulau, penurunan ekosistem mangrove ini juga menyebabkan akresi atau terbentuknya daratan baru. Selain itu, menurunnya ekosistem mangrove yang menurun juga menyebabkan menurunnya biota yang ada di dalamnya, seperti ikan yang biasa memijah di hutan mangrove menjadi tidak ada, dan sehingga menyebabkan
tangkapan hasil nelayan menjadi turun. Tumbuhan mangrove mempunyai daya adaptasi yang khas sesuai dengan habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut dan salinitas. Adaptasi terhadap genangan air ditunjukkan dengan pembentukan akar napas, akar lutut, akar tunjang, dan perkecambahan biji pada waktu buah masih menempel di pohon atau vivipari. Rendah dan tingginya pasang surut air laut mempengaruhi pertumbuhan akar napas. Pohon-pohon tersebut harus beradaptasi terhadap kondisi-kondisi seperti membentuk akar napas agar oksigen dapat diserap. Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan naiknya permukaan laut, konservasi dan rehabilitasi mangrove di Indonesia perlu ditingkatkan serta dioptimalkan. Keterlibatan aktif masyarakat, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan penguatan kebijakan merupakan faktor kunci dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai benteng alami terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, adanya pendekatan ekologilis, program edukasi lingkungan, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proyek konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Berikut merupakan bukti terjadinya akresi dan juga abrasi di Indonesia. Terlihat tanda merah merupakan lokasi terjadinya abrasi dan juga tanda hijau merupakan lokasi terjadinya akresi. Berdasarkan data yang didapat, akresi masih mendominasi daripada abrasi di Indonesia. Akresi terjadi sekitar 400.000 hektar, sedangkan abrasi terjadi sekitar 100.000 hektar per tahunnya. Hal ini menandakan bahwa Indonesia masih didominasi terjadinya akresi daripada abrasi. Akresi terjadi karena adanya penambahan material atau sedimen di garis pantai yang menyebabkan wilayah daratan bertambah luas. Penyebab utamanya yaitu endapan sedimen dari sungai yang terbawa hingga ke pantai, gelombang laut yang membawa pasir ke daratan, dan juga aktivitas manusia seperti pembangunan atau lainnya. Sedangkan abrasi merupakan pengikisan daratan atau pantai akibat gelombang laut, arus laut, atau pasang surut air laut. Penyebab utamanya yaitu gelombang laut yang terus-menerus menghantam pantai, pasang surut air laut, dan hilangnya vegetasi pelindung seperti mangrove. Sebelumnya telah disebutkan bahwa abrasi dapat menyebabkan terbentuknya pulau atau danau tapak kuda, atau kata lainnya yaitu Oxbow Lake. Oxbow Lake ini terjadi karena proses abrasi dan pengendapan di kawasan sekitar danau. Abrasi terjadi ketika sedimen terbawa dan pengendapan berlangsung ketika sedimen tertinggal. Akibatnya terbentuklah landscape atau danau yang berkelok-kelok atau melengkung. Bagian sungai yang meliuk-liuk disebut meander. Di sepanjang bagian tersebut ada tepian yang mengalami abrasi atau endapan. Biasanya pengendapan terjadi di sepanjang tepi dalam sungai yang berkelok, di mana air bergerak lambat meninggalkan sedimen dan batuan. Sedangkan erosi terjadi di sepanjang tepi luar bagian yang meliuk, di mana air bergerak cepat untuk memecah dan membawa sedimen. Karena sering terkikis dan sedimennya mengendap, tepi sungai ini berkelok-kelok dan akhirnya terbentuklah Oxbow Lake atau Danau Tapak Kuda. Dalam situs National Geographic disebutkan bahwa Oxbow Lake biasanya terjadi di dataran rendah dan dekat dengan muara sungai. Kesimpulan dari materi kali ini adalah naiknya permukaan laut mengganggu ekosistem mangrove, menyebabkan abrasi, hilangnya pulau, dan akresi. Mangrove membentuk akar nafas, akar tunjang, dan vivipari untuk menyerap oksigen di habitat pasang surut dan salinitas tinggi. Selanjutnya, konservasi mangrove membutuhkan keterlibatan masyarakat, teknologi ramah lingkungan, dan kebijakan yang mendukung. Yang terakhir, edukasi berbasis komunitas dan lokal heroes penting untuk meningkatkan kesadaran dan aksi kolektif melindungi ekosistem mangrove. Saat ini, Indonesia sudah mulai gencar melaksanakan konservasi mangrove di beberapa wilayah. Contohnya seperti pada video di atas, di mana para warga dan juga mahasiswa volunteer sedang menanam mangrove di pesisir pantai. Tujuannya tentu untuk mengurangi abrasi dan juga akresi di sekitar pantai. Kami harapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman juga menjadi tertarik untuk ikut melaksanakan konservasi mangrove, baik secara kecil-kecilan maupun besar-besaran.